Alasan aneh kenapa banyak pasangan Indonesia cerai setiap tahunnya. Pernah nggak kamu lihat pasangan yang kelihatannya bahagia, foto romantis tiap minggu, caption penuh doa, tapi tiba-tiba cerai? Nah, yang lebih mengejutkan bukan karena selingkuh, bukan karena ekonomi, bukan karena KDRT, tapi karena hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal kecil yang awalnya cuma beda pendapat, jadi beda arah hidup, lalu berubah jadi jarak dan akhirnya pisah. Hari ini kita akan bahas alasan aneh tapi nyata. Kenapa banyak pasangan Indonesia cerai setiap tahunnya? Dan mungkin tanpa sadar, kita juga sedang berjalan ke arah yang sama. Yang pertama ya, mungkin aneh, cerai karena suka chat. Nah, aneh kan? Tapi ini nyata. Banyak pasangan bukan cerai karena kurang komunikasi, tapi karena terlalu banyak komunikasi lewat handphone. Setiap hari harus kabar, harus laporan, harus kirim foto, harus video call. Awalnya perhatian, lama-lama jadi pengawasan, lama-lama jadi tekanan. Pasangan berasa aku bukan dicintai, tapi aku diawasi, dan hubungan berubah dari nyaman jadi penuh kewajiban. Yang lebih parah, kalau telat balas 10 menit, langsung mikir nih, dia berubah, dia selingkuh, atau dia nggak peduli lagi. Padahal dia cuma lagi kerja. Dari situ mulai muncul curiga. Curiga jadi tuduhan, tuduhan jadi pertengkaran, pertengkaran jadi luka. Dan akhirnya hubungan habis bukan karena orang ketiga, tapi karena notifikasi. Nah, untuk bagian kedua, cerai karena terlalu sering diam. Ada juga yang kebalikannya, bukan terlalu banyak chat, tapi terlalu banyak diam. Masalah kecil didiamkan, kesal dipendam, kecewa disimpan, sampai suatu hari ledakan terjadi. Yang keluar bukan cuma masalah hari itu aja, tapi semua luka bertahun-tahun. Pasangan bingung, kenapa tiba-tiba dia berubah? Hal bukan tiba-tiba, itu akumulasi. Hubungan tidak hancur dalam suatu hari guys, tapi runtuh pelan-pelan. Seperti tembok retak kecil yang dibiarkan sampai akhirnya roboh. Bagian yang ketiga, cerai karena terlalu baik. Nah, bingung kan kenapa kok bisa terjadi? Tapi yakinlah itu pernah juga terjadi. Ini yang paling aneh, ada pasangan yang cerai karena salah satu terlalu baik, lalu mengalah, selalu menuruti, selalu diam. Awalnya pasangan senang, tapi lama-lama tidak ada tantangan, tidak ada dinamika, tidak ada emosi, hubungan jadi datar, tidak ada warna. Dan yang lebih bahaya, yang terlalu baik akhirnya lelah. Karena dia memahami semuanya sendirian, dan ketika dia berhenti mengalah, pasangan kaget. Konflik besar terjadi dan hubungan tidak siap menghadapi. Bagian yang keempat, cerai karena terlalu cepat menikah. Nah, ini khusus untuk pasangan muda. Banyak pasangan menikah karena takut kehilangan, tekanan keluarga, sudah lama pacaran, atau karena umur. Tapi mereka belum benar-benar mengenal, belum tahu kegiatan asli, belum tahu emosi pasangan, belum tahu cara menyelesaikan konflik. Setelah menikah, topeng mulai lepas. Yang dulu romantis jadi cuek, yang dulu sabar jadi mudah marah, yang dulu perhatian jadi sibuk sendiri. Dan mereka sadar yang mereka cintai adalah versi pacaran, bukan versi pernikahan. Bagian kelima, cerai karena media sosial. Nah, ini yang makin sering terjadi. Hubungan hancur bukan karena selingkuh fisik, tapi karena dunia digital. Bandingkan pasangan dengan orang lain. Lihat suami orang romantis, lihat istri orang cantik, lihat rumah orang mewah. Tanpa sadar, kita mulai tidak bersyukur, mulai melihat pasangan sebagai kekurangan, bukan anugerah. Media sosial menciptakan ilusi bahwa semua orang bahagia kecuali kita, dan dari situ hubungan mulai retak. Nah, ini bagian selanjutnya, cerai karena terlalu sering bersama. Aneh ya, tapi ini nyata loh. Terlalu sering bersama tanpa ruang pribadi justru membuat hubungan lelah. Tidak ada rindu, tidak ada jarak, tidak ada waktu sendiri, semua jadi monoton. Pasangan merasa kehilangan diri, kehilangan kebebasan, kehilangan identitas. Dan akhirnya mereka mencari ruang dengan cara berpisah. Ini bagian selanjutnya nih, cerai karena hal sepele. Ada yang cerai karena cara makan, cara tidur, cara ngomong, cara pakai uang, cara didik anak. Hal kecil tapi terjadi setiap hari. Dan yang kecil kalau terus berulang jadi besar. Ya, bukan karena masalahnya besar, tapi karena frekuensinya tinggi, seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu.
Nah, ini dia untuk yang terakhir. Sebagian besar hubungan tidak hancur karena badai besar, tapi karena hujan kecil yang tidak pernah berhenti. Masalah kecil yang tidak diselesaikan, perasaan kecil yang tidak diungkapkan, kecewa kecil yang tidak dipedulikan. Sampai akhirnya dua orang yang dulu saling mencintai jadi dua orang asing. Dan yang paling menyedihkan, mereka tidak tahu kapan cinta itu hilang. Karena cinta tidak hilang sekaligus, dia memudar pelan-pelan. Jadi kalau kamu masih punya pasangan, jangan tunggu masalah besar. Perbaiki yang kecil, hargai yang sederhana, dan jaga yang kamu punya. Karena banyak orang baru sadar setelah semuanya hilang. Alasan kontroversial kenapa banyak pasangan Indonesia cerai. Ini kasus nyata di 2025 dan 2026. Data terbaru menunjukkan perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Tahun 2025 aja tercatat 438.168 kasus perceraian dan 64% disebabkan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, lebih dari 5,5 juta penduduk Indonesia berstatus cerai hidup menurut data kependudukan 2025, yang artinya yang menghancurkan rumah tangga bukan cuma selingkuh, tapi hal-hal yang dianggap aneh dan sering terjadi. Perceraian di Indonesia bukan lagi karena masalah besar, bukan cuma karena selingkuh, bukan cuma karena ekonomi, bukan cuma karena kekerasan, karena hal-hal kontroversial yang bahkan dianggap normal. Hari ini kita bahas kasus nyata di 2025 dan 2026 yang bikin banyak pasangan cerai tanpa orang ketiga, dan mungkin tanpa sadar itu sedang terjadi di hubungan kamu. Yang pertama, cerai karena TikTok dan Reels. Kasus nyata yang makin sering terjadi, istri lihat konten, suami orang romantis, suami kasih bunga tiap minggu, suami belikan rumah, lalu mulai membandingkan. Padahal itu cuma konten loh, bukan kenyataan. Nah, suami jadi terlihat kurang, rumah tangga jadi terasa tidak cukup, cinta jadi terasa biasa aja. Dan pelan-pelan muncul kalimat, kamu nggak pernah kayak suami orang gitu ya. Dari situ pertengkaran kecil muncul jadi besar, padahal cuma hal sepele kan. Dan akhirnya cerai. Banyak rumah tangga hancur bukan karena selingkuh, tapi karena perbandingan digital. Nah, ini faktor yang kedua, cerai karena terlalu banyak motivasi relationship. Ini yang kontroversial. Semakin banyak orang belajar hubungan dari internet, semakin banyak yang tidak puas dengan pasangannya karena standar makin tinggi. Harus healing, harus komunikasi sehat, harus emotional support, harus ngerti trauma, harus dewasa emosional. Tapi realitanya pasangan manusia biasa aja. Akhirnya pasangan dianggap toksik. Padahal cuma manusia normal. Hubungan berubah jadi evaluasi, bukan lagi kasih sayang. Yang ketiga faktornya, cerai karena terlalu sering curhat ke teman. Nah, ini hati-hati juga. Kasus nyata, istri curhat ke teman, suami aku cuek, suami aku pelit, suami aku berubah. Teman jawab, kamu pantas dapat yang lebih baik. Nah, sejak itu istri mulai melihat nih suami sebagai masalah, padahal sebelumnya biasa aja. Curhat yang salah mengubah persepsi, dan ketika persepsi berubah, cinta ikut berubah. Yang keempat faktornya, cerai karena suami terlalu baik. Ini nyata dan sering terjadi. Suami tidak pernah marah, selalu mengalah, selalu nurut. Awalnya istri senang, lama-lama bosan karena tidak ada dinamika, tidak ada emosi, tidak ada tantangan. Hubungan jadi datar, dan yang lebih mengejutkan, istri merasa tidak dihargai karena terlalu mudah didapat. Faktor yang kelima, cerai karena hidup terlalu sibuk. Kasus modern, suami kerja, istri kerja, anak sekolah, malam capek. Tidak ada ngobrol, tidak ada waktu berdua, tidak ada kedekatan. Mereka tinggal serumah, tapi seperti orang asing, dan perceraian terjadi bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi rasa. Faktor yang keenam, cerai karena ego aku berubah. Aku sudah berkembang, aku sudah naik level, aku sudah beda. Lalu melihat pasangan sebagai tidak sefrekuensi, tidak sevisi, tidak sejalan. Padahal yang berubah bukan cinta, tapi ego. Dan ego adalah pembunuh hubungan paling sunyi. Faktor yang ketujuh, cerai karena kehilangan rasa butuh. Ini yang paling sering.
Dulu butuh perhatian, butuh teman, butuh cinta. Sekarang punya teman sendiri, punya dunia sendiri, punya kesibukan sendiri. Pasangan tidak lagi jadi prioritas, dan hubungan mati tanpa konflik. Ini dia perceraian hari ini jarang terjadi karena satu kesalahan besar, tapi karena ribuan hal kecil yang dibiarkan. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak dijaga. Dan yang paling menyakitkan, banyak pasangan baru sadar ketika semuanya sudah selesai. Karena cinta tidak hilang sekaligus, dia memudar pelan-pelan.